Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam acara renungan harian dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini. Oleh karena itu kita nyanyikan sebuah pujian untuk menghantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bila ku renungkan kasih-Mu, betapa dalamnya kasih-Mu bagiku, tak dapat ku membalasnya. Selain ku puji nama-Mu, sebab Kau yang layak terima sembah pujian, sebab Kau yang layak terima sembah pujian. Ku angkat tanganku, tinggikan nama-Mu, ku bersyukur padamu, punya Allah seperti-Mu yang menyediakan yang ku perlu, oh Tuhan. Aku bersyukur. Tanganku, tinggikan nama-Mu, ku bersyukur padamu, punya Allah seperti-Mu yang menyediakan yang ku perlu, oh Tuhan, oh Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya saat yang terindah kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Supaya apa yang kami dengar hari ini kiranya boleh menjadi sebuah remah dalam kehidupan kami. Kuasai hamba-Mu. Kiranya hikmat dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kita akan bersama-sama membuka pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia yang terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, tak seorang pun manusia di dunia ini yang tahu akan apa yang terjadi di hari esok.
atau hal-hal yang terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Tidak ada yang tahu. Esok pun kita tidak tahu. Lusa pun kita tidak tahu. Ke depan, bulan depan, tahun depan kita tidak tahu. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, manusia hanya bisa memprediksi, mereka-reka, menebak-nebak, bahkan memperkirakan atau meramal. Tapi tidak tahu secara pasti apa yang terjadi. Banyak orang mulai mereka-reka, mulai menebak, bahkan mereka mulai merancang, memprediksi apa yang akan terjadi bulan depan, tahun depan, dan lain sebagainya. Namun semuanya itu tidak tahu secara pasti. Oleh karena itu, melalui kejadian ini, kita diperingatkan di dalam Amsal pasal 27 ayat yang pertama. Amsal pasal 27 ayat yang pertama. Janganlah memuji diri karena esok hari engkau tidak tahu akan apa yang terjadi hari itu. Saudara, kitab Amsal memperingatkan dengan keras. Janganlah memuji diri karena esok hari engkau tidak tahu akan apa yang terjadi hari itu. Segala sesuatu yang ada di bumi ini bisa berubah dalam waktu hanya sekejap saja. Memang hanya waktu dalam sekejap saja bisa terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, misalnya bencana alam. Bencana alam, kalau Bapak Ibu ikuti peristiwa tsunami, hanya sekejap. Di mana air laut tiba-tiba mengering, lalu dia muncul kembali dalam ombak yang besar. Dan semuanya tersapu habis. Gunung yang tiba-tiba meletus, banjir seperti di Kalimantan beberapa hari yang lalu, dan lain sebagainya. Atau mungkin karena kecelakaan musibah, ya kita nggak tahu saudara. Atau mungkin juga karena musibah juga, peristiwa lapas di Tangerang, musibah kebakaran, 41 napi itu tewas dan juga beberapa yang luka. Saudara, memang segala sesuatu yang ada di bumi ini bisa berubah dalam waktu sekejap. Wabah penyakit, dulu orang takut dengan kolera, dengan HIV, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita ditakutkan dengan peristiwa Corona, saudara, COVID-19. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu sekejap. Misalnya juga ada krisis dan lain sebagainya. Mereka datang tanpa permisi, dapat menimpa siapa saja tanpa memandang status. Siapapun saudara. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kehidupan manusia yang awalnya tampak tenang bisa dibuatnya menjadi porak-poranda. Seperti peristiwa tsunami di Aceh, di Jepang, di Serang, Pantai Cerita. Awalnya tenang, tiba-tiba porak-poranda. Demikian juga di dalam kehidupan kita lainnya. Saudara,
Di sini kita bisa melihat ini menunjukkan bahwa manusia itu kekuatannya sangat terbatas. Kita dalam segala hal sangat terbatas. Kemampuan, kekuatan, daya tahan tubuh kita segala-galanya sangat terbatas, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Yesaya pasal 2 ayat 22 mengingatkan bahwa kita segala-galanya sangat terbatas. Ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dianggap. Tetapi seherannya begini Bapak Ibu, banyak orang masih percayakan kepada peramal, pada ahli-ahli nujum, pada dukun, sedangkan mereka sendiri nggak tahu kan hari esok. Tapi kenapa kita harus percayakan seperti itu? Nah saudara, ada satu hal yang terindah saya ingatkan buat Bapak Ibu. Kita tidak perlu takut dan cemas menghadapi hari esok. Ataupun kejadian-kejadian yang sewaktu-waktu bisa terjadi secara tiba-tiba. Kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Sang pemegang kendali keadaan. Dan Dia mengetahui segala sesuatu. Ada satu lagu yang sangat menjadi favorit bagi saya. Tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok. Namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara, kita tidak perlu tahu, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu gelisah. Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memegang kendali keadaan dan Dia mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu pada hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita percaya dan kita imani masa depan hidup orang percaya sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur pada hari ini. Firman-Mu yang menjadikan sesuatu kekuatan yang indah dalam hidup kami. Firman-Mu yang mengingatkan dalam perjalanan hidup kami bahwa segala-galanya kami sangat terbatas. Dan kami tidak tahu apa yang terjadi untuk esok hari. Kami tidak tahu apa yang terjadi untuk pekan depan. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, di situ ada kekuatan yang baru. Oleh karena itu firman Tuhan memberkati dalam perjalanan hidup kami. Memang tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup memegang kendali dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa setiap umat-Mu yang hari ini mendengarkan kabar sukacita renungan yang begitu indah. Kami percaya bahwa ke depan
Tuhan tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu berkati seluruh umat-Mu. Supaya kami tidak berjalan di dalam ketakutan. Tidak berjalan dalam kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan sekalipun di depan kami. Seakan-akan ada satu hal yang sangat luar biasa yang mungkin kami tidak bisa lalui. Tapi kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan berkati seluruh umat-Mu. Menjadikan hari ini hari yang penuh sukacita. Ke depan pun hari yang penuh sukacita. Masa depan kami pun masa depan penuh yang sukacita. Sebab rancangan Tuhan dalam hidup kami bukan rancangan kegagalan, tapi damai sejahtera yang menjadikan masa depan kami penuh harapan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan dari Tuhan. Yang mungkin sudah tidak ada jalan, Tuhan sanggup memberikan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan sanggup membuka jalan. Bahkan kami percaya ada pemulihan dalam kesehatan kami. Ada pemulihan dalam keluarga kami. Ada pemulihan dalam usaha pekerjaan kami. Bapa, terima kasih pada hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap optimis, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di Engkau termulia, di mataku Engkau termulia.